Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk penyertaan dan kebaikan-Mu di dalam istirahat kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kira menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang kelima. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Batak. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah." Sementara itu di dalam bahasa Batak dikatakan seperti demikian. Dibaheni unang hamu manguhumi dinasotikina tagan soro Tuhani. Patioronado nabuni dinaholom. Jala papataronado tahi-tahini roha. Disima dapotan puji-pujian ganup sian debata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini diambil sebagai respon dari Paulus yang waktu itu mendengarkan suatu berita atau kabar telah terjadi perpecahan di kota Korintus, di mana ada yang menyebutkan dari golongan Paulus, demikian juga ada yang menyebutkan dirinya sebagai pengikut dari golongan Apolos dan beberapa golongan yang lain. Adanya perbedaan dalam golongan tersebut mengakibatkan perpecahan terjadi di kota Korintus. Oleh karena itu, dengan adanya perpecahan ini, maka Rasul Paulus mengirimkan sebuah surat yang intinya kepada jemaat di Korintus supaya sebagai satu kesatuan, sebagai pengikut Kristus, hendaknya jangan mau terpecah belah. Pertama, saya sampaikan selamat atas terpilihnya Epurus kita yang baru, Amang Pandita Victor Tinambunan, beserta dengan seluruh jajaran yang ada di Huria Kristen Batak Protestan. Tentu menjadi suatu pertanyaan bagi beberapa jemaat maupun beberapa dari kita terkait adanya mungkin saja perbedaan-perbedaan di dalam kenapa bisa terpilih si ini, si itu, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu saya sampaikan di kita pagi hari ini adalah bahwa siapapun yang terpilih itu adalah gambaran dari Kristus di dalam gereja kita. Kita harus mau mensupport, jangan mau menjadi terpecah belah. Karena adanya keinginan-keinginan yang mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak pribadi lepas pribadi menyebabkan perpecahan itu mungkin saja terjadi. Kita harus menjadi satu, sebagaimana jemaat Korintus yang saat itu karena merasa golongannya yang paling benar, dia merasa golongannya lah yang layak dipercaya. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi di dalam gereja kita, HKBP, termasuk juga di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pribadi, saya berprofesi sebagai seorang pengacara. Memang nats ini adalah nats yang luar biasa. Intinya, dalam melakukan suatu pekerjaan, jangan kita itu menghakimi atas pandangan orang lain. Memang ini terasa
susah untuk dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa di dalam setiap pekerjaan ataupun di dalam setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tentu akan memiliki banyak perbedaan pandangan atau persepsi dari orang-orang yang ada di sekitar kita maupun orang-orang yang berada di luar lingkungan kita. Kita diajarkan di dalam nats renungan kita di pagi hari ini bahwa yang berhak untuk menghakimi adalah Tuhan. Kita sebagai umat manusia, tugas kita adalah melaksanakan apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang diperintahkan Tuhan, dan juga bagaimana kita melakukannya tanpa harus membuat suatu perbedaan atau pemahaman dari kita sendiri. Ini menjadi sesuatu yang penting, bagaimana kita harus bisa mendeskripsikan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Kadang-kadang di dalam suatu kehidupan ini kita menerima sesuatu ketidakadilan menurut versi kita. Tetapi saya percaya bahwa di tengah ketidakadilan yang mungkin saja kita alami, tentu ada suatu ujian yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan saya berharap kita kuat di dalam menghadapi ujian tersebut. Demikian renungan harian untuk kita di pagi hari ini. Semoga kita semua dikuatkan dan juga belajar untuk tidak menghakimi sesama kita maupun orang lain. Biarkan itu menjadi ranah dari Tuhan kita. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik sehingga kita tidak mudah untuk terpecah belah. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami, memahami secara singkat bagaimana Tuhan adalah hakim yang adil bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kami sehari-hari kami diajarkan untuk tidak menghakimi orang lain atas perbuatan yang mereka lakukan maupun perbuatan yang kami sendiri lakukan. Agar kami paham Tuhan bahwa ranah tersebut adalah wewenang dari Tuhan. Kami hanya perlu melakukan yang terbaik bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan yang terutama adalah bagi Tuhan. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.